Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar mengenai meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini materi kita membahas tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas dulu mengenai pengertian iman. Secara bahasa, iman itu artinya percaya atau yakin. Nah, iman kepada malaikat maka artinya adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah benar-benar ada. Keberadaan malaikat itu bersifat goib, anak-anak. Goib itu artinya malaikat tidak bisa dilihat secara kasat mata. Tidak dapat dilihat dengan mata kita sebagai makhluk Allah yang bernama manusia. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang beriman kepada malaikat, yaitu ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasulullah Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Kita akan bahas nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril. Ia bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasul dan Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail yaitu membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Yang ketiga malaikat Israfil. Ia bertugas meniup sangkakala atau terompet pada hari kiamat. Keempat ada malaikat Israel. Bertugas mencabut nyawa manusia. Kelima, malaikat Rokib, bertugas mencatat amal baik manusia. Lalu nomor 6 ada malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Ketujuh, malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar bertugas memeriksa manusia di alam kubur. Kedelapan, malaikat Nakir. Bertugas menanyakan manusia di alam kubur. Kesembilan, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Yang kesepuluh ada malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Selanjutnya, mengenai sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat itu berbeda dengan sifat yang dimiliki oleh kita manusia. Malaikat memiliki sifat tidak pernah menyombongkan diri. Ia selalu taat kepada Allah, tidak pernah membantah apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak pernah durhaka. Ia senantiasa bertasbih, malaikat tidak makan, tidak minum. Malaikat juga tidak memiliki jenis kelamin. Lantas, apa perbedaan antara malaikat, jin, dan kita sebagai manusia? Oke, kita lihat di sini. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Sedangkan jin itu diciptakan dari api. Dan kita manusia, Allah menciptakan dari tanah. Kedua, malaikat itu makhluk gaib. Jin juga makhluk gaib. Kita, manusia adalah makhluk yang kasar, makhluk yang tampak dan dapat dilihat. Malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Sedangkan jin
itu ada yang patuh, ada juga yang durhaka kepada Allah. Kita manusia sama dengan jin. Ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah. Selanjutnya, malaikat tidak memiliki nafsu. Jin dan manusia, Allah ciptakan nafsu. Lalu malaikat tidak makan dan tidak minum. Jin dan manusia memiliki kesamaan, yakni makan dan minum. Jin dan manusia memiliki rasa lapar, sedangkan malaikat tidak. Lalu malaikat itu pikirannya jernih. Jin pikirannya berubah-ubah. Begitupun dengan manusia, pikirannya berubah-ubah. Hikmah beriman kepada malaikat. Apabila kita beriman kepada malaikat Allah, maka ada banyak hikmah yang dapat kita terima. Yang pertama, meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluk berjenis malaikat. Kedua, membentuk jiwa seseorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mendorong manusia itu untuk senantiasa bertindak hati-hati, tidak gerusa-gerusu, tidak terburu-buru. Yang keempat, mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik dan menjauhi amal buruk. Beberapa contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Jika beriman kepada malaikat, kita akan tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tidak mudah sombong, tidak mudah congkak, tidak mudah tinggi hati. Lalu yang kedua, tetap menjadi pribadi yang taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wajib menaati perintah orang tua ataupun guru. Senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mendoakan yang baik kepada orang tua dan guru-guru kita. Lalu, selalu mengajak beramal kebaikan dan menjauhi amal yang buruk. Terima kasih. Selamat belajar anak-anak. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat fid din wad dunya hatal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.